Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Pada kali ini akan saya sampaikan bab yang kedua, yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Ya. Secara garis besar, dari bermacam-macam tumbuhan yang ada di bumi ini, cara reproduksinya dikelompokkan jadi dua kelompok besar, yaitu yang disebut dengan vegetatif dan yang kedua disebut dengan generatif. Nah, vegetatif sendiri dikelompokkan jadi dua kelompok yang besar, itu ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Saya yakin di SD dulu kalian sudah pernah belajar tentang vegetatif dan generatif baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Sekarang kita bahas tentang pengertian dulu. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Saya yakin ketika kalian ditanya apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif, jawabannya mesti perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual. Ketika ditanya apa itu aseksual, jawaban juga tak kawin atau vegetatif, sehingga jawabannya muter, nggak akan selesai. Kalau ditanya generatif itu apa? Perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Ketika ditanya seksual itu apa? Berkembangbiakan secara kawin atau generatif. Muter terus. Tidak akan selesai. Lantas bagaimana definisi yang benar tentang vegetatif dan generatif? Nah, yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif yaitu terbentuknya individu baru tanpa didahului adanya pembuahan. Nah, pembuahan itu apa? Peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi kalau pengertian panjangnya, pengertian perkembangbiakan vegetatif yaitu apa? Terbentuknya individu baru tanpa didahului adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini vegetatif. Kalau generatif itu apa? Terbentuknya individu baru yang didahului oleh adanya peleburan. Kembali ke tadi, perkembangbiakan terbentuknya individu baru yang didahului adanya pembuahan. Kembali ke tadi, pembuahan itu apa? Peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Maka pengertian lengkap dari generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini pengertian dari vegetatif dan generatif. Nah, kita bahas yang pertama tentang reproduksi secara vegetatif atau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang secara alami. Ada banyak cara, yaitu cara yang pertama itu dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu ada dua kelompok besar. Itu ada tumbuhan lumut dan ada tumbuhan paku. Kalau kalian lihat gambar di samping ini merupakan contoh tumbuhan paku. Mungkin kalian jika menemukan bangunan yang lama tidak dibersihkan pada temboknya atau mungkin pada pondasinya, ini akan ditumbuhi tumbuhan seperti ini. Ini namanya tumbuhan-tumbuhan paku. Nah, pada tumbuhan paku ini ada dua macam daun. Ada daun fertil, ada daun steril. Daun fertil itu daun yang mampu menghasilkan spora. Kalau daun steril itu daun yang tidak mampu menghasilkan spora. Atau bisa dikatakan daun fertil itu daun yang subur. Kalau daun yang steril, daun yang tidak subur. Nah, ini ada di balik daunnya ada yang berwarna coklat kehitaman. Mungkin ketika masih awal terbentuk warnanya coklat, lama-lama berubah jadi hitam. Inilah yang disebut dengan spora. Nah, ini spora pada tumbuhan lumut, pada tumbuhan paku, ini terletak pada permukaan bagian bawah dari daun itu. Kalau dari atas tidak kelihatan. Kalau di bawahnya kita buka, itu ada yang berwarna coklat kehitaman.
Mungkin ketika kalian di sekolah, kalian akan menemukan tumbuhan yang menempel pada tumbuhan-tumbuhan besar yang ada di sekolah kita. Itu merupakan salah satu tumbuhan paku, namanya paku tanduk rusa. Itu kalau kalian buka bagian bawahnya, kalian akan menemukan kumpulan dari bintik-bintik kecil berwarna coklat. Itulah spora. Nah, perkembangbiakan pada lumut dan paku itu disebut dengan perkembangbiakan metagenesis. Artinya apa? Perkembangbiakan yang selalu bergantian antara fase vegetatif dan fase generatif. Maka dikatakan metagenesis. Nah, maksudnya bergantian itu yang seperti apa? Gini, ketika spora pada tumbuhan lumut, pada tumbuhan paku ya, ini paku ya. Pada tumbuhan paku ini jatuh atau menempel pada tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang namanya protalium. Jadi spora tumbuh menjadi protalium. Kemudian protalium akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium nanti menghasilkan sel kelamin jantan, archegonium menghasilkan sel kelamin betina. Antheridium dan archegonium hasilnya berupa sel sperma dan sel telur bertemu mengalami pembuahan. Maka akan terbentuk tumbuhan paku muda. Nah, tumbuhan paku muda nanti berkembang dari paku dewasa. Setelah dewasa, tumbuhan paku akan menghasilkan spora seperti ini lagi. Nah, oke. Spora nanti setelah dia siap untuk jadi bibit baru, lepas dari daunnya, nempel tempat yang lembab, tumbuh lagi jadi yang namanya protalium lagi. Terus muter begitu tidak ada habisnya. Maka dikatakan metagenesis. Kalau tumbuhan lumut bagaimana? Secara garis besar prosesnya sama, hanya bedanya saja kalau paku pada spora pada tumbuhan lumut itu ketika tumbuh namanya bukan protalium, tapi namanya protonema. Jadi spora tumbuhan lumut tadi tumbuh jadi yang namanya protonema. Protonema menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sel kelamin jantan, archegonium menghasilkan sel kelamin betina, melakukan pembuahan, terbentuk lumut muda, lumut dewasa, menghasilkan spora lagi. Muter terus sama persis dengan muternya tumbuhan paku. Ini perkembangbiakan spora pada lumut dan paku. Yang dua, itu fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni atau kelompok induknya dan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu kelompok tumbuhan ganggang hijau. Ganggang hijau ini berbentuk seperti filamen atau lembaran-lembaran. Nah, contohnya yaitu apa ini? Hydrodictin. Ada juga yang lain, yang lain yaitu ganggang spirogyra. Nah, ganggang spirogyra ini hidup pada air yang lama, tempat air yang lama tidak bersihkan, misalnya kamar mandi atau sungai ketika musim kemarau. Bak mandi yang lambat dibersihkan nanti akan muncul tumbuhan yang berwarna hijau seperti helaian rambut panjang kecil. Orang mengatakan itu lumut, secara umum itu bukan lumut. Orang mengatakan itu ya lumut, itu bukan lumut, tapi apa itu? Merupakan ganggang hijau yang namanya ganggang spirogyra. Di sungai juga gitu, pada batu-batu sungai ketika musim kemarau yang warnanya hijau yang ada di air itu bukan lumut, tapi itu merupakan ganggang hijau. Yang berikut dengan tunas. Nah, tunas ini merupakan tumbuhan baru yang muncul dari tumbuhan yang sudah dewasa atau tua, baik dari akar, batang maupun daun. Kalau dari daun,
Dari akar namanya bukan tunas biasa, tapi tunas adventif namanya. Kalau tunas tok itu yang tumbuh dari pucuk batang dan ketiak daun. Misalnya itu pada bambu, pada pisang. Ini contoh bambu ini. Ini tunas. Jangan dikira tunas kelapa, maksudnya enggak. Kelapa itu berkembang biaknya bukan dengan tunas, tapi melalui biji. Nah, lantas tunas adventif yang bagaimana? Tunas yang tumbuh selain pada pucuk batang ketiak daun, tapi bagaimana? Pada daun dan pada akar. Contoh ada tunas adventif akar, misalnya pada tumbuhan keres atau kersen. Kalian tahu keres atau kersen? Itu talok. Talok itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia keres atau kersen. Jadi akarnya bisa tumbuh jadi tumbuhan yang baru. Kemudian pada pinus, cemara, sukun, kesemek, ini adventif pada tumbuhan, pada bagian akar. Yang adventif pada daun yaitu apa? Contohnya pada cocor bebek. Saya yakin hampir semua dari kalian sudah tahu yang namanya cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek itu pada daunnya, pada pinggir-pinggir daunnya akan muncul tunas. Nah, tunas yang pada cocor bebek disebut dengan tunas adventif karena dari daun munculnya. Ini tunas dan tunas adventif. Yang berikut yaitu umbi lapis. Umbi itu pengertiannya apa? Tempat menyimpan cadangan makanan, namanya umbi. Nah, kalau umbi lapis itu tempat menyimpan cadangan makanan pada pelepah daun dengan susunan berlapis-lapis. Mari dikatakan umbi lapis. Contoh pada bawang merah, bawang putih. Nah, pada bawang ini silakan dilihat pada gambar. Ini ada pelepah daun yang menebal. Ini isinya cadangan makanan. Ini pelepah daun. Nah, saya yakin kalian belum paham ketika ditanya mana bagian batang dari bawang merah, bawang putih. Kalian pasti bingung. Nah, mana batangnya ini? Batang kecil di bawah ini. Atau istilahnya disebut dengan cakram. Cirinya batang itu apa toh? Tempat keluarnya akar, tempat menempelnya daun berruas-ruas. Ini kalau ini pelepah daunnya, berarti yang ke atas di atas permukaan namanya daun. Nah, ini menempel ada batang. Lah nempelnya kan di sini, berarti ini batangnya. Akarnya juga dari sini, berarti ini batang. Ini umbi lapis. Yang berikut yaitu umbi batang. Itu batang yang berfungsi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Ini bisa digunakan juga untuk alat perkembangbiakan. Misalnya yaitu pada kentang, pada ubi jalar. Jadi pada kentang dan ubi jalar ini merupakan umbi batang. Maka ketika ada kentang yang tertinggal pas panen di dalam tanah, maka kentang bisa tumbuh jadi tumbuhan baru. Atau kalian beli kentang, kalian biarkan di tempat yang lembab, maka akan tumbuh tunasnya. Nah, umbi jalar juga begitu, kalian biarkan ke tempat lembab, tumbuh tunas yang baru. Atau tertinggal di dalam tanah ketika panen, tumbuh jadi tumbuhan yang baru. Nih, karena waktu sudah habis, saya akhiri untuk pertemuan pembahasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.